Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ini kita lanjutkan transaksi 24 setelah saudara menyelesaikan transaksi tanggal 23. Oke, silakan saudara buka ke red.id-nya ya. Kemudian buka database-nya ya. Oke, kalau sudah dibuka database-nya, kita lihat soalnya. Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture. Ya, tanggal 24 ya. Nah, sebagian kan sudah diterima tanggal 23. Ini sisanya diterima tanggal 24 dengan informasi di situ surat jalan nomornya 6690 dilakukan menggunakan mobil box. Oke, kita masuk ke pembelian ya, ke modul pembelian. Pembelian, kemudian menerima barang, berarti penerimaan barang. Oke, kita isi aja dari PT Sentra Furniture. Diklik, kemudian tanggalnya tanggal 24 Januari. Kita ketik di situ. Kemudian nomornya 6690. Kemudian berikutnya karena sudah dilakukan proses sebelumnya, berarti kita ambil ya. Ambil pesanan. Oke, kita pilih. Ya. Ini kursi santai 30 PJS ya. Lanjut. Nah, kemudian kita pilih kursi santai ini gudangnya gudang depan ya. Gudangnya depan, lanjut. Kemudian informasi lainnya kita klik I di sini informasi lainnya. Nah, menggunakannya menggunakan mobil box. Ya, berarti otomatis karena item yang sebelumnya sudah dilakukan ya, sisanya adalah kursi santai, secara otomatis sudah di situ, sudah terinputkan di situ. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Cek lagi coba tanggal 24, tanggalnya, nomornya ya, kita simpan. Oke, berikutnya tanggal 25. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari Sentra Furniture tanggalnya 23 dan 24 dengan faktur pembelian Inf Sentra 123. Ya. Oke. Kita masuk, kita tutup dulu di sini. Masuk ke modul pembelian. Pembelian, kemudian apa? Menerima tagihan. Berarti ini hanya sebatas menerima tagihan saja. Berarti pemrosesan tagihan. Ya. Pembelian, kemudian faktur pembelian, faktur pembelian, kemudian kita isikan di sini Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 25 Januari. Nomor fakturnya di situ.
ketik aja. In 1, 2, 3 ya. Oke, karena ini sudah diproses sebelumnya, berarti tidak perlu dicari ya, tapi ambil barang kan sudah diterima, ambil penerimaan. Oke, kemudian kita klik secara berurutan ya, mulai tanggal 23 dulu ya, kemudian ambil lagi yang tanggal 24, berarti secara berurutan 23, 24. Kemudian kalau sudah lanjut, kita lihat setelah kita lanjut di sini pastikan total nilainya adalah 5.324 ya. Karena belum ada proses berikutnya, hanya menerima tagihan, berarti cukup diproses sampai di sini ya. Tidak ada keterangan yang lainnya. Baik dicek, berarti sudah cukup disimpan. Oh, tanggalnya ini 25 2019, salah ketik 2012. Oke, gini ya, 25/1 tanggalnya ya, otomatis memberikan note tanggalnya tidak diproses karena tadi tanggalnya 2012 ya. 25 Januari 2019. Oke, simpan. Oke, lanjut tanggal 26, kita tutup saja. Tanggal 26, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Berarti ini seperti transaksi yang sebelumnya ya. Kita pesan, bayar, tapi barang diterima di belakang, seperti pembelian pada online, Shopee, Lazada, Blibli gitu ya. Itu kan bayar dulu, barangnya diterima belakangan. Berarti kita yang kemarin apa? Yang pertama langkahnya ada 3 langkah ya. Mengaktifkan fitur ya, mengaktifkan fitur tagihan di muka mendahului terima barang. Tapi karena fitur ini sudah kita aktifkan di transaksi yang sebelumnya, berarti tidak perlu dilakukan. Kemudian jangan lupa nanti pada info lainnya ya, kita setting terlebih dahulu, karena kalau tidak kita setting nantinya barang berarti langsung diterima, berarti otomatis tanggal 27 tidak perlu dilakukan transaksi. Berarti kita pertama tadi mengaktifkan fitur
tagihan di muka mendahului terima barang, tapi tidak perlu karena ini sudah. Berikutnya kita melakukan ini dulu ya, melakukan input dulu. Kita masuk ke pembelian, yuk, modul pembelian, ya, kemudian faktur pembelian, ya, faktur pembelian. Kemudian sebelum kita proses, jangan lupa info lainnya, ya, tagihan di muka kita centang dulu. Ya, kemudian tanggal pengirimannya tanggal berapa di situ? 27/01/2019. Ya, jangan lupa dicentang dulu. Karena kalau tagihan di muka tidak dicentang, otomatis kan barang diterima sekalian. Tapi kalau dicentang berarti barang diterima belakangan ya. Berarti tagihannya dibayar dulu mendahului terima barang. Jangan lupa ini dilakukan dulu. Kalau saudara nanti lupa untuk mencentang, berarti tanggal 27 tidak perlu saudara lakukan. Tidak bisa saudara proses. Oke, gitu. Yuk, kita mulai. Setelah itu, ya, setelah saudara kita mengisi dulu, menginput dari CV sumber kayu. Oke, tanggalnya tanggal 26 Januari 2019. Ya. Tanggal 26 Januari, nomor fakturnya kita lihat nomor fakturnya berapa di situ. Sumber garis miring 2019/908. Ya, sumber. Oke, barang yang dibeli apa? Kita isikan. Yang pertama, meja bundar. Meja bundar sebesar 50, harganya 110, kita inputkan. Oke, lanjut. Input yang kedua, meja persegi. Meja persegi 50 dengan harga 110. Lanjut. Kemudian item yang ketiga, meja kaca. Sama 50 dengan harga 85. Oke, kalau sudah diinputkan, lanjut ya. Oke, jumlahnya 16.775, tetapi di sini perusahaan mendapat diskon faktur. Ada keterangan sebesar, kalau diskonnya bentuk prosentase, saudara bisa mengklik prosentasenya. Tapi karena ini ada diskonnya, jumlah bentuknya adalah rupiah. Berarti kita isikan aja 1.250. Ya. 1.250 berarti
ya. Ini kita isikan jumlahnya 1540. Baru proses penginputan ini. Proses berikutnya proses yang ketiga, yaitu proses pembayaran. Kan input ya. Tadi aktifkan fitur sudah tidak perlu. Yang kedua input sudah kita input bersama diskonnya. Kemudian yang ketiga proses pembayarannya. Berarti kita proses ya pembayaran kita isikan tanggal bayarnya. Berarti tanggal 26/01/2019. Ya, banknya menggunakan Bank Mandiri IDR. Ya, kemudian bayarnya dengan cek. Ceknya dengan nomor diisikan aja kalau ada keterangannya. GR 7878. Oke. Tanggalnya sudah, kemudian hitung nilai pembayaran, di refresh ya. Berarti tagihan ini pembelian sekaligus tagihan sekaligus dibayar. Nilai pembayarnya 15.400. Berarti ada 3. Ya, proses yang berikutnya akan dilakukan pada tanggal berikutnya tanggal 27, yaitu proses penerimaan barang. Berarti kalau sudah kita simpan. Berikutnya transaksi tanggal 27. Kita tutup aja ini. Ya. Tanggal 27 perusahaan menerima barang. Ya, tadi kan diproses sekaligus dibayar tapi barangnya belum diterima. Ya. Berikutnya bagaimana cara menginputkannya? Kita mulai dari modul pembelian, kemudian penerimaan barang. Ya, penerimaan barang tadi dari CV sumber kayu, kemudian tanggalnya tanggal 27. Oke. Ya, nomor penerimaannya kalau tidak ada diabaikan aja 1 2 3 asumsinya ya. Diisi, kemudian ambil. Ya kan karena sudah dilakukan proses sebelumnya, berarti ambil tagihan di muka. Ya, kemudian di sini dicari. Nah, kalau saudara sudah mencentang di info lainnya, tagihan di muka tadi, barang diterima belakangan, muncul ini. Tapi kalau saudara lupa mencentang, otomatis barang sudah diterima pada tanggal yang sama. Berarti tanggal 27 berarti tidak bisa diproses. Ya, ini oke. Berarti 50 50 50 ya. Diklik. Kemudian lanjut. Kita ubah gudangnya, gudang depan ya. Ubah gudang depan. Sudah, ubah gudangnya. Kemudian tanggalnya tadi ya. Tanggalnya di pengirimannya mobil box, tanggal kirimnya tanggal 27/01/2019. Sudah diganti ya, mobil box depan, tanggalnya. Kita kembali lagi ke sini. Berarti
cek lagi tanggal, nomor terimanya tadi sudah. Kalau sudah, bisa kita simpan. Input pembelian yang terakhir yaitu tanggal 28. Tanggal 28 kita lihat. Tanggal 28 nih. Tanggal 28. Coba kita cermati dari tanggal 28 ini. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai, pemasok umum, pemasok umum, dan barang yang dibeli adalah kursi kaca. Berarti kalau kursi kaca ini belum pernah diinputkan sebelumnya, berarti ini item baru ya, jenis item baru, berarti kita akan menambahkan item baru kursi kaca. Setelah itu, setelah kita tambahkan, proses yang kedua seperti biasa, kita menginput, setelah menginput, melakukan proses pembayaran karena ini tunai. Kita masuk ke Accurate Online-nya. Ya. Kita masuk ke buat item baru melalui persediaan. Yuk, kita masuk ke persediaan. Persediaan, kemudian barang dan jasa. Oke, barang jasa kita isi dulu ke bagian umumnya. Kategori barangnya kursi ya. Kursi. Kemudian nama barangnya di sini kode barangnya barang dan jasa. Nama barangnya namanya kursi kaca. Kita ketikkan saja kursi kaca. Kemudian jenis barangnya persediaan, satuannya PCS. Ya, di bagian umum. Setelah di bagian umum, jangan lupa kita men-setting di penjualan atau pembelian. Kalau bagian umum sudah dilakukan, ya, kita ganti ke penjualan dan pembelian. Harga satuannya di situ 295. Ya. Kemudian pajaknya di sini. Kita cari. Nah, berarti ini cara untuk menambah atau membuat item baru. Jadi pada saat saudara mengimpor, kan ada misalkan ada satu yang gagal berkaitan dengan itemnya ya, ada satu yang gagal atau ada yang gagal, saudara bisa menambahkan secara manual lewatnya adalah di sini. Barang, jasa, terus saudara tinggal menambahkan seperti ini. Kalau ada yang gagal untuk diimpor dan saudara menginginkan untuk menambah secara manual. Tidak menutup kemungkinan juga yang lain, bisa akun yang belum ada, kemudian pemasok, pelanggan yang belum ada bisa diinputkan secara manual ya. Oke, ini sudah kita lakukan ya. Di umum dan di penjualan atau pembelian sudah. Kalau sudah kita simpan. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan, kita tutup saja. Ya. Berikutnya adalah kita menginput. Berarti masuk ke pembelian. Kemudian faktur pembelian. Oke. Kemudian kita cari pemasok umum. Pemasok umum tanggalnya tanggal 28/2000. Nomor fakturnya di situ 1
10023. Oke. Kalau sudah, kita cari tadi kursi kaca. Nah, sudah muncul. Berarti sudah muncul kursi kaca 100. Dengan harga 72. Gudang, jangan lupa gudangnya gudang depan. Lanjut. Ya. Ini baru proses yang kedua, menginput ya. Input tagihannya sebesar 7.920.000. Berikutnya, karena ini merupakan pembelian secara tunai, berarti kita proses pembayaran ya. Proses pembayarannya kita klik proses. Oke, kalau sudah proses pembayaran. Nah, ini tanggalnya berarti perlu diedit. Tanggal 28 Januari 19. Nah, ini kok tanggalnya salah-salah terus ini. 8 Januari 2019. Proses pembayaran. Oke, kalau sudah proses pembayaran, kita isi banknya. Bank Mandiri IDR. Oke, Bank Mandiri IDR. Kemudian pembayarannya dengan transfer bank. Tanggalnya di sini tanggal 28 Januari 2019. Pastikan tanggalnya betul ya. Jangan seperti Bu Yuli tadi tanggalnya lupa-lupa, jadinya muncul notes ya. Oke, 28 Januari 2019 transfer bank ya. Di sini tidak usah diabaikan aja, tidak masalah ya. Kalau sudah, hitung nilai ya. Berarti tagihan 7.920, fakturnya dibayar 7.920 pada tanggal yang sama, 28 Januari 2019. Berarti tanggal 28 ini saya ulangi lagi, ada 3 proses. Menginput barang, karena itemnya ini termasuk item baru. Kemudian setelah menginput item baru, saudara input fakturnya. Setelah input fakturnya, saudara proses pembayarannya. Kalau sudah diproses, ya, bisa saudara simpan. Oke, selamat mencoba. Ya, berarti variasi transaksi pembelian telah selesai kita lakukan penginputan. Selamat mencoba, dipahami beberapa variasinya, ya. Yang pasti ada 1 langkah, ada transaksi yang hanya 2 langkah, ada transaksi yang 3 langkah. Ya, oke, selamat mencoba. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.